Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Fajrin dengan NPM 2020 0150 0293. Sanisi NPM 20200 1500 317. Salsabila dengan NPM 20 21500 298. Fanapia Gio Gunawan dengan NPM 20200 1500 309. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh saya Salsabila tentang pendekatan berpusat pada klien. Halo teman-teman, tahu nggak sih kalau misalnya setiap individu itu pasti selalu ingin dihargai, dipercaya, dimengerti, serta mendapatkan respon yang baik. Dari siapa? Ya tentunya dari keluarganya dan juga orang-orang terdekat di sekitarnya. Lantas, apa yang terjadi apabila ia tidak dihargai, tidak dipercaya, tidak dimengerti, dan tidak mendapatkan respon yang baik dari keluarga atau orang sekitarnya? Oke, jadi apabila hal itu terjadi, maka ini akan menimbulkan sebuah permasalahan. Yang mana permasalahan ini akan berdampak kepada alur komunikasi antara dia dengan keluarganya atau orang terdekatnya. Yang mana hal ini berdampak kepada masalah seperti adanya timbul perasaan tidak dilayani atau tidak dihargai oleh anggota keluarga atau orang-orang terdekat. Nah, sehingga pendekatan ini menekankan bahwa hubungan dalam keluarga dapat dihidupkan atas suatu dasar yang wajar, jujur, asli sebagaimana bertentangan dengan kehidupan yang berpura-pura atau penuh kepalsuan. Nah, berbicara tentang masalah besar yang ada dalam kasus ini, yaitu tentang adanya masalah akibat tidak dihargai atau tidak dipercaya. Mungkin sebagian teman-teman di sini juga pernah merasakan hal tersebut. Biasanya kita selalu ingin dihargai dan dipercaya oleh semua orang. Namun nyatanya hal ini merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya kalau misalnya dari keluarga, yaitu pertentangan antara adik dan kakak terkait tidak saling menghargai satu sama lain, atau mungkin antara hubungan orang tua dan anak. Jadi tidak dihargai di sini memiliki arti yang sangat luas dan juga permasalahan yang sangat beragam. Biasanya permasalahan tidak dihargai ini terjadi ketika seseorang menyampaikan pendapat, namun ia tidak mendapatkan respon yang baik, tidak dimengerti, bahkan pendapatnya itu tidak dipercayai. Sehingga individu yang diperlakukan seperti itu akan merasa dirinya tidak dihargai. Akibat merasa tidak dihargai, maka akan menimbulkan rasa marah atau rasa kesal. Yang mana perasaan tersebut akan menimbulkan sebuah masalah terhadap alur komunikasi. Berikut adalah contoh kasusnya. Jadi Mika adalah anak bungsu dari 3 bersaudara yang berusia 17 tahun. Ia merupakan anak yang sangat aktif dan memiliki tingkat percaya diri yang kuat. Sehingga ketika apa yang ingin ia sampaikan maka ia akan sampaikan dengan lugas. Namun sayangnya karena ia merupakan anak bungsu, jadi ketika ia menyampaikan pendapat atau memiliki sudut pandang yang berbeda dari kakaknya atau orang tuanya, mereka selalu merespon dengan tidak baik. Sehingga membuat Mika merasa tidak lagi dihargai oleh kakaknya atau orang tuanya. Karena mereka selalu menganggap Mika adalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Akibatnya ia menutup diri dari keluarganya, tidak lagi percaya kepada keluarganya, bahkan ia merasa malas berkomunikasi dengan keluarganya. Sehingga berada di rumah membuatnya merasa tidak nyaman. Berkat adanya permasalahan tersebut akhirnya membuat Mika juga kehilangan semangat belajar. Karena mau sejauh apapun dia belajar, dia tetap dipandang anak kecil oleh keluarganya. Oleh karena itu, berdasarkan contoh kasus di atas, maka hal yang dapat dilakukan oleh konselor dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu, jadi pada awal konseling, konselor harus menerima klien dengan baik dan hangat. Selanjutnya, karena Mika tidak suka dianggap sebagai anak kecil, maka konselor jangan berpandangan bahwa klien atau Mika adalah anak kecil karena dia tidak suka dianggap seperti itu, sehingga jadilah sosok yang menganggap klien adalah remaja yang berhak menyuarakan suaranya, sehingga ia tidak lagi merasa tidak dihargai. Dengan begitu saya harap Mika dapat leluasa menyampaikan pendapatnya karena dia dalam hal ini tidak lagi dianggap sebagai anak kecil, melainkan
sebagai remaja. Mengapa demikian? Karena jika konselor menganggap Mika sebagai anak kecil, maka klien yang bernama Mika ini akan merasa tidak nyaman dan merasa bahwa dirinya mau di hadapan siapapun dia akan seperti anak kecil. Nah, agar terhindar hal seperti itu, maka kita tidak boleh memandang Mika sebagai anak kecil, tapi kita harus memandang Mika sebagai anak remaja pada umumnya. Ketika Mika menyuarakan suaranya, dalam hal ini, konselor serta keluarga harus mendengarkan Mika dengan baik, tanpa memotong pembicaraan klien yang bernama Mika. Dan dalam hal seperti ini, maka konselor tidak boleh terlalu banyak bicara. Tapi dalam hal ini, konselor berperan sebagai membuka arah pembicaraan agar klien dengan keluarganya dapat berkomunikasi dengan baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mika serta apa yang disampaikan oleh keluarganya atau orang tuanya dapat diterima satu sama lain. Dengan hal seperti itu, maka saya harap dapat terjadi saling mengerti satu sama lain dan menghargai satu sama lain. Dengan begitu saya sangat berharap dapat terjadi alur komunikasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang mana di sini ketika Mika menyampaikan pendapatnya dapat menerima pendapat itu dengan baik. Dan meskipun pendapatnya kurang dimengerti atau kurang disetujui, maka keluarga dapat mulai belajar mengkoreksi pendapat dari Mika dengan baik dan tata bahasa yang tidak menyinggung perasaan Mika, dan begitu pula sebaliknya. Karena pada dasarnya setiap orang ingin didengar dan ingin dihargai, maka kita dengarkanlah dan hargai apa yang mereka sampaikan. Karena pendapat tidak harus dan tidak harus melulu datang dari orang tua atau orang dewasa. Dan apabila pendapat itu datang dari seseorang yang umurnya jauh di bawah kita, maka kita harus mendengarkannya dan jangan sampai kita menutup telinga. Dan dalam kasus seperti ini, baiknya kita tidak hanya mendengar cerita dari satu pihak saja, namun kita juga harus mendengar cerita dari pihak lainnya yang bersangkutan dalam cerita tersebut. Kemudian dalam kasus tersebut saya sangat tertarik menggunakan teknik family sculpting, yang mana nantinya itu semua anggota keluarga diam sementara klien sedang berbicara atau mengemukakan persepsinya tentang hubungan dalam keluarganya. Kemudian agar proses konseling berjalan dengan baik, maka dalam hal ini konselor harus menerima klien dengan ikhlas, kemudian menghargai klien, memahami klien, serta konselor harus bersikap jujur dan adil. Dan yang paling terpenting yaitu konselor harus memiliki rasa empati. Selanjutnya yaitu tentang pendekatan eksistensial. Jadi konsep dari pendekatan ini yaitu manusia bebas membuat pilihan. Dengan begitu mereka dapat bertanggung jawab secara bebas sehingga mereka dapat menentukan arah hidupnya masing-masing tanpa ada campur tangan orang lain. Sehingga visi utama dari pendekatan ini adalah terjadinya anggota keluarga yang dapat memutuskan atau mengubah struktur kehidupan keluarga sesuai dengan visi mereka sendiri. Artinya pada pendekatan ini setiap anggota keluarga dapat membentuk nasibnya sendiri melalui pilihan-pilihan yang dibuat sendiri. Pada pendekatan ini saya sangat tertarik dengan kalimat manusia bebas membuat pilihan-pilihan. Yang mana di sini manusia memang berhak memilih dirinya akan menjadi seperti apa dan bagaimana. Karena jika hidup ditentukan oleh orang lain, belum tentu kita bisa merasakan bahagianya. Karena pada dasarnya hidup itu kita yang menjalankan, bukan orang lain. Oleh karena itu, untuk contoh kasus dalam pendekatan eksistensial, yaitu tentang Jidan berasal dari keluarga yang mayoritas dokter. Ayah dan ibunya seorang dokter, dan kakak Jidan pun merupakan seorang mahasiswa kedokteran. Tapi dalam hal ini Jidan sangat menggambari dunia sastra. Namun orang tuanya terus memaksa Jidan untuk menjadi dokter.
Namun dari sisi lain sebetulnya orang tua Zidan paham dia tidak bisa terus-terusan memaksa anaknya untuk menjadi dokter. Tapi karena itu sudah menjadi tradisi keluarga, akhirnya mau tidak mau orang tua Zidan tetap memaksa Zidan harus menjadi dokter. Karena egonya sendiri, kemudian di sisi lain Zidan juga ingin melepas dari tuntutan keluarga yang seperti itu. Karena dia sangat tidak menyukai hal-hal tentang sains atau tentang kedokteran. Sehingga jika dipaksakan khawatir dia tidak dapat menikmati hal tersebut. Sehingga akan menjadi tekanan tersendiri bagi diri Zidan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka seperti biasa ketika memulai konseling, konselor harus menerima klien atau keluarga yang menjalankan konseling dengan terbuka, senang hati, dan menyambut dengan hangat. Dengan begitu, dapat mendorong semangat anggota keluarga untuk berani mengemukakan dunia pribadinya. Yang mana dalam hal ini juga konselor harus memberikan waktu kepada Zidan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan, dan terkait hal-hal yang membuatnya tidak mau untuk terjun ke dalam dunia kedokteran. Dan dalam hal ini juga guru BK atau konselor meminta orang tua Zidan atau keluarga Zidan untuk mampu mendengarkan Zidan terlebih dahulu tanpa memotong pembicaraan Zidan sedikit pun. Setelah Zidan mengemukakan isi hatinya dan memaparkan segala hal yang dia rasakan, maka selanjutnya dipersilahkan kepada orang tua Zidan untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan terkait apa harapan dia kepada Zidan dan alasan mengapa dia memaksa Zidan untuk masuk ke dalam dunia kedokteran. Syukur-syukur dalam hal ini, kedua pihak atau keluarga yang melakukan konseling dapat mengerti satu sama lain terkait tujuan masing-masing dalam jenjang karirnya. Namun jika orang tua Zidan masih memaksakan kehendaknya, maka dalam hal ini saya rasa konselor dapat menjelaskan tentang pentingnya menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat. Namun ingat, dalam hal ini konselor tidak boleh terkesan menggurui. Dan dalam hal ini juga konselor harus mengajak keluarga yang melakukan konseling untuk ber-BMP 3. Karena dengan ber-BMP 3 saya rasa ini akan sangat membantu proses konseling dan membantu penyelesaian permasalahan dengan baik. Tak hanya itu, dalam hal ini juga konselor dapat melampirkan nilai-nilai pelajaran Zidan. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat bersama sebetulnya Zidan lebih unggul dari mata pelajaran dan bidang apa. Karena dari nilai ini kita bisa melihat sebetulnya ke arah mana sih minat bakat Zidan ini. Karena segala sesuatu yang tidak sesuai dengan minat dan bakat, khawatir akan menjadi berantakan dan tidak terarah. Dan ketika sudah melihat arah minat dan bakat Zidan, saya harap orang tua Zidan di sini hatinya mulai luluh dan memberikan Zidan keleluasaan dalam memilih karirnya. Dan sadar betul bahwa ia tidak bisa terus-terusan memaksakan kehendaknya untuk menjadikan Zidan sebagai dokter. Pendekatan Gestalt memperhatikan apa yang dikatakan para anggota keluarga, seperti yang mereka katakan apa yang terjadi ketika mereka menceritakan bagaimana kata-katanya berhubungan dengan tindakannya, dan apakah mereka mencoba untuk melakukan tindakan tersebut. Pencetus pendekatan Gestalt yang pertama adalah Max Wertheimer, lahir di Praha pada 15 April 1880 dan memiliki gelar PhD di bidang psikologi. Saat Max berusia 30 tahun, yakni tahun 1910, ia melihat sebuah stroboskop di toko mainan yang membuat ketertarikannya untuk meneliti tentang sebuah konsep persepsi. Objek tersebut membuat Max tertarik bereksperimen dan mempelajari banyak hal tentang objek secara mendalam. Max kemudian akhirnya mencetuskan teori Gestalt, yaitu teori tentang persepsi. Kemudian, yang kedua ada Wolfgang Kohler, lahir di Reval, Estonia pada 21 Januari 1887 dan bekerja di Universitas Berlin dan menerima gelar pertamanya PhD. Wolfgang Kohler juga bertemu dengan Max saat masih bekerja di Institut Psikologi Frankfurt. Tahun 1917, Wolfgang menulis buku yang berjudul Mentality of Apes. Kemudian, tahun 1929,
ia kembali menulis buku berjudul Gestalt Psikologi. Wolfgang melakukan beberapa eksperimen tentang teori pembelajaran Gestalt. Tujuan konseling Gestalt yaitu membantu konseli agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. Kemudian juga dapat membantu konseli menuju pencapaian integritas kepribadiannya dan mengentaskan konseli dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain dan mengatur diri sendiri. Kemudian di sini ada contoh kasus, yaitu seorang remaja bernama May yang menjalani kehidupan di masa remajanya dengan berbagai macam trauma yang mengakibatkan kekerasan seksual yang jenisnya pemerkosaan yang dialaminya pada saat di bangku SMP. Sampai sekarang May menjalankan kehidupannya selama 8 tahun di dalam rumah, bahkan hanya di dalam kamarnya saja. Jadi berdasarkan contoh kasus tersebut, maka yang dapat dilakukan konselor dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu kita membangun kembali batas-batas trauma, kemudian mendorong konseli untuk menetapkan kontrol diri dan rasa aman di sini dan sekarang, serta terapi kognitif, yaitu membantu pengidapnya dalam mengenali cara berpikir kognitif yang dapat menimbulkan terlambatnya May dalam proses melalui peristiwa traumatik tersebut. Teori pendekatan Adler. Pendekatan Adler adalah unik dalam memberikan perhatian khusus terhadap hubungan-hubungan antara saudara kandung dan posisi seseorang di dalam keluarga. Pencetusnya ada Alfred Adler, lahir 7 Februari 1870, Rudolf Sam, Australia. Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Alfred Adler menganggap manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Adler adalah orang pertama yang menekankan pentingnya elemen sosial dalam mengatur proses individual dan yang membawa psikiater pada komunitas psikolog. Sebuah survei dari Review of General Psychology meletakkan Adler pada peringkat 69 sebagai psikolog yang teorinya paling banyak dikutip di abad ke-20. Tujuan pendekatan Adler yaitu mempermudah dalam memperbaiki hubungan anak-anak dan meningkatkan hubungan di dalam keluarga yang antara lain dengan mengajarkan bagaimana menyesuaikan diri yang lebih baik terhadap anggota keluarga dan bagaimana hidup bersama dalam keluarga. Terdapat contoh kasus yaitu Ranti merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Ranti merasa menyendiri dan tidak ada orang yang mengerti dirinya semenjak orang tuanya bercerai. Ranti dan kakaknya lebih memilih tinggal bersama ayahnya. Keseharian Ranti bersama dengan pembantunya karena ayahnya sibuk bekerja dan juga Ranti tidak dekat dengan kakaknya. Ranti pun merasa ayah dan kakaknya tidak memperpedulikannya. Ranti pun merasa sedih dan juga kesepian yang dimana membuat dirinya tidak ada yang memperdulikannya. Pada saat ayahnya sedang menonton TV dan kakaknya sibuk dengan handphonenya, karena sudah saking tidak kuatnya dengan keadaan, Ranti memberanikan diri untuk mengatakan, "Apakah kalian masih menganggap saya di rumah ini?" Dengan nada yang emosi, kemudian meninggalkan mereka. Kemudian cara konselor menyelesaikannya yaitu memberikan pendekatan oleh konselor untuk menghilangkan asumsi kepada Ranti yang salah atau tidak benar terhadap ayah dan juga kakaknya, serta dapat juga dengan menggunakan teknik konfrontasi di mana Ranti yang tidak dapat mengontrol emosinya terhadap ayah dan juga kakaknya yang dia anggap tidak memperdulikannya karena mereka memiliki dunianya masing-masing. Seharusnya Ranti pun juga bersikap lebih dewasa dan juga mencoba untuk lebih mengerti mengenai keadaan keluarganya yang sudah tidak sama seperti dulu. Hai, nama saya Ivana Piagio Gunawan dengan NPM 202001500-309. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pendekatan transaksional analisis atau TA. Transaksional analisis adalah suatu proses transaksi atau perjanjian yang mana melalui perjanjian inilah proses terapi akan dikembangkan sendiri oleh klien hingga proses pengambilan keputusan pun diambil sendiri oleh klien. Adapun hal yang dianalisis yaitu meliputi bagaimana bentuk, cara, dan isi dari komunikasi mereka. Di sini ada pencetus dari TA yaitu Eric Berne atau Eric Leonard Bernstein, lahir pada tanggal 10 Mei 1910 di Montreal, Kanada.
Transactional analysis awalnya dikembangkan oleh Eric Berne pada tahun 1961 yang mengikuti Freudian psychoanalysis dan merupakan seorang psikiater. TA merupakan evolusi dari psikoanalisis yang berasal dari ketidakpuasan Berne terhadap psikoanalisis. Berne menunjukkan penelitian jika dengan menggunakan TA, kliennya berubah secara signifikan dalam kehidupan mereka. Seiring dengan teori kepribadian yang berkembang, pada usia 46 tahun, ia mengundurkan diri dari keanggotaan di The Psychoanalytic Institute. Kemudian, ia mendobrak asumsi dasar dari psikiatri tradisional dan mulai berpraktik dengan transaksional analis. Lanjut pembahasan tujuan konseling transaksional analis. Tujuan dasar dari TA konseling keluarga adalah bekerja dengan struktur kontrak yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga terhadap konselor. Secara umum, kontrak ini mempunyai tujuan suatu struktur keluarga yang independen dan fungsional. Konseling keluarga dengan pendekatan transaksional analis, di dalam sesi-sesinya, anggota keluarga diusahakan berespon satu sama lain secara langsung untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara terbuka dan mendapatkan umpan balik dari anggota lain. Teori TA individu mengalami 3 status ego dalam hidupnya. Yang pertama status ego anak, kedua status ego dewasa, dan yang ketiga ada status ego orang tua. Dapat kita lihat di sini ada contoh kasusnya. Nanti juga saya akan menjelaskan mengenai cara konselor menangani kasus tersebut. Di sini ada kasus seorang konseli meminta bantuan kepada konselor dalam memilih jurusan yang sesuai dengan dirinya. Ada percakapan antara konselor dan konseli di mana konseli ingin memilih jurusan IPA dalam perkuliahannya nanti. Tetapi konselor mengetahui bahwa konselinya itu tidak cocok memilih jurusan IPA karena nilai konseli di bidang IPA tidaklah bagus dan berdasarkan tes-tes intelijensi yang pernah ia ikuti, jurusan yang cocok dengan konseli ini yaitu IPS. Cara konselor menangani kasus tersebut adalah konselor bertanya kepada konselinya yaitu dengan cara kamu yakin akan memilih jurusan IPA. Kamu bisa loh memilih jurusan IPA, tetapi sebaiknya kamu melihat nilai-nilai pelajaran IPA kamu saat kelas 10. Nah, dari percakapan tersebut, konselor terlihat menyembunyikan pesan yang ingin disampaikan oleh konseli, yaitu bahwa konseli tidak cocok berada di jurusan IPA, di mana dalam hal ini konselor menggunakan teknik pesan tersembunyi, yang sebenarnya pesan tersembunyi inilah yang diharapkan konselor mendapat respon dari konseli, sehingga konseli sadar bahwa dirinya betul tidak cocok berada di jurusan IPA. Apabila konseli nantinya mengetahui arti pesan tersembunyi tersebut yang disampaikan konselor, maka transaksi komunikasi antara konselor dan konseli dapat berlanjut dan tercapainya posisi hidup seperti I'm okay, you're okay. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan aplikasi konsep-konsep psikoanalitik. Pengertian psikoanalisis mencakup 3 aspek. Yang pertama, sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Yang kedua, sebagai suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Dan yang ketiga, sebagai teori kepribadian. Psikoanalisis merupakan metode penyembuhan yang lebih bersifat psikologi dengan cara-cara fisik. Konsep-konsep psikoanalisis banyak memberi pengaruh terhadap perkembangan konseling keluarga. Selanjutnya, Sigmund Freud. Profil dari Sigmund Freud lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Pada mulanya, Freud mengembangkan teorinya tentang struktur kepribadian dan sebab-sebab gangguan jiwa. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni yang pertama sadar, kedua prasadar, dan yang ketiga tak sadar. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat, seksualitas, eros yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya.
Selanjutnya di sini ada tujuan terapi konseling psikoanalitik. Tujuannya untuk membentuk kembali struktur kepribadian konseli dengan mengembalikan hal yang tidak disadari menjadi sadar kembali. Proses konseling dititik beratkan pada usaha konselor agar konseli dapat menghayati, memahami, dan mengenal pengalaman masa kecilnya, terutama antara umur 2-5 tahun. Menurut Corey pada tahun 2005, tujuan terapi psikoanalisis klasik adalah untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan cara mengkonstruksi, membahas, menganalisa, dan menafsirkan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau yang terjadi pada masa kanak-kanak. Di sini ada struktur kepribadian menurut Sigmund Freud yang didominasi oleh alam bawah sadar. Yang pertama ada ID, merupakan aspek biologis yang mempunyai energi yang dapat mengaktifkan ego dan superego. Yang kedua ada ego, merupakan aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan individu atau penekanan dorongan-dorongan dari ide. Yang ketiga ada superego, yaitu mengatur antara ego bertindak sesuai dengan moral masyarakat, menghalangi dorongan-dorongan ide, terutama dorongan seksual dan agresivitas yang bertentangan dengan moral dan agama. Baiklah, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya nanti saya juga akan menjelaskan mengenai bagaimana cara konselor menangani kasus tersebut. Bisa dilihat di sini ada Rafli, seorang sosok yang ceria, tiba-tiba melakukan pengancaman serta pemukulan terhadap teman tongkrongannya. Hal ini disebabkan karena ia kesal dan merasa kecewa terhadap teman-temannya. Ia merasa patah hati karena perempuan yang ia sayangi menjadi kekasih teman akrabnya, yaitu Erik. Sebelumnya Rafli dan Erik terlihat selalu bersama, hubungannya dekat. Namun Rafli juga merasa kecewa pada teman yang lain karena Rafli merasa ada dorongan dari teman-teman tongkrongannya yang lain selain Erik dengan perempuan tersebut terlibat asmara. Selain itu, Rafli merasa tidak dihargai karena Rafli yang mengajak bermain dan nongkrong di tempat tersebut. Rafli juga merasa bahwa ia mengenalkan satu persatu temannya pada kekasihnya pada waktu itu. Kini Rafli sekarang terlihat murung dan tidak pernah bermain bersama dengan Erik dan teman-temannya akibat rasa kecewanya, dan terlihat tidak seperti biasanya jika bertemu dengan Erik maupun teman-temannya. Baiklah, analisis konselor di sini Rafli tidak menyeimbangkan antara ide, ego, dan juga superegonya. Ide dan ego yang dimiliki oleh Rafli lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan superego yang dimilikinya. Ide Rafli menjadi lebih besar karena ia merasa tidak dihargai akibat perbuatan Erik dan teman-temannya. Ia melanggar nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Ego juga melakukan apa yang ide inginkan karena terlalu besarnya dorongan ide sehingga superego tidak dapat menampungnya dan menilai bahwa apa yang ia lakukan adalah tindakan yang wajar. Lalu seorang konselor di sini harus dapat mengetahui kita sebagai konselor harus memberikan empati secara keseluruhan apa yang dirasakan sampai Rafli berani melakukan tindakan yang melanggar. Setelah itu konselor dapat memberikan arahan maupun masukan-masukan agar Rafli kembali menjadi sosok yang ceria dan tidak mengganggu aktivitas sosialnya di saat bertemu dengan teman-temannya yang lain. Agar Rafli juga bisa lebih objektif terhadap permasalahan tersebut dan lebih komprehensif. Melalui pendekatan psikoanalisis ini, kita bisa menggunakan dengan teknik terapi analisis transferensi, yang mana dari terapi psikoanalitik ini merupakan proses terapeutik ketika urusan yang tidak selesai di masa lalu dengan orang yang berpengaruh menyebabkan ia mendistorsi masa sekarang, sehingga jika kita sebagai seorang konselor menanganinya menggunakan terapi ini, kita akan menghubungkan pengaruh masa lampau terhadap masa kehidupannya sekarang,
Singkatnya, efek-efek psikopatologis dari hubungan di masa dini yang tidak diinginkan dihambat oleh penggarapan atas konflik emosional yang sama terdapat dalam hubungan terapeutik dengan analis. Sehingga masalah yang Raffi hadapi akan cepat terselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim, saya Dian Steningsi akan memaparkan tentang rasional emotif terapi. Rasional emotif adalah teori yang berusaha memahami manusia sebagaimana adanya. Manusia adalah subjek yang sadar akan dirinya dan sadar akan objek-objek yang dihadapinya. Yang dimaksud dengan konseling RET atau lebih dikenal dengan Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT adalah konseling yang menekankan interaksi berpikir dan akal sehat atau rational thinking, perasaan atau emosi, dan perilaku atau acting. Teori ini menekankan bahwa suatu perubahan yang mendalam terhadap cara berpikir dapat menghasilkan perubahan yang berarti dalam cara berperasaan dan berperilaku. Tokoh pencetus teori ini adalah Albert Ellis. Beliau dilahirkan pada tahun 1913 di Pittsburgh, Amerika Serikat. Pada saat mencetuskan teorinya, beliau mendapati bahwa teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Freud tidak mendalam dan suatu bentuk pemulihan yang tidak saintifik. Pada tahun 1955, beliau telah menggabungkan terapi-terapi kemanusiaan, fisiologikal dan tingkah laku yang dikenali sebagai teori emosi rasional atau RET, Rational Emotive Therapy. Semenjak itu, beliau terkenal sebagai bapak kepala teori RET dan salah satu tokoh teori tingkah laku kognitif. Selanjutnya ada tujuan konseling REBT. Menurut Komalasari, Wahyuni, dan Karsih tahun 2011, tujuan utama REBT berfokus pada membantu konseli untuk menyadari bahwa mereka dapat hidup rasional dan produktif. REBT membantu konseli agar berhenti membuat tuntutan-tuntutan dan merasa kesal melalui kekacauan. Konseli dalam REBT dapat mengekspresikan beberapa perasaan negatif, tetapi tujuan utamanya adalah membantu konseli agar tidak memberikan tanggapan emosional melebihi yang selayaknya terhadap sesuatu peristiwa. Lalu ada teori-teori dari REBT, yaitu teori ABCDE. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori oleh Albert Ellis. Ada 3 pilar utama yang membangun tingkah laku individu, yaitu A. Teori antecedent event, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Perceraian suatu keluarga, kelulusan bagi siswa, dan seleksi masuk bagi calon karyawan merupakan antecedent event bagi seseorang. Lalu ada belief atau B, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi dari individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada 2 macam, yakni keyakinan yang rasional atau rational belief atau disingkat RB, dan keyakinan yang tidak rasional, irrational belief atau disingkat IB. Keyakinan yang rasional merupakan cara pikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Keyakinan yang tidak rasional merupakan keyakinan atau sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan karena itu tidak produktif. Lalu ada emotional consequence yang C, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event atau A. Konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari yang A tadi, tetapi disebabkan oleh beberapa variabel antara dalam bentuk keyakinan atau B yang rational belief maupun yang irrational belief. Selain itu, Ellis juga menambahkan D dan E untuk rumus ABC ini. Seseorang
terapis atau kita sebagai konselor harus melawan dispute atau D tadi, keyakinan-keyakinan irasional itu agar kliennya dapat menikmati dampak-dampak atau efek bagian dari E, psikologis positif dari keyakinan-keyakinan yang rasional. Contohnya itu orang depresi. Mereka kan merasa sedih dan kesepian karena mereka keliru. Mereka berpikirnya itu bahwa dirinya nggak pantas dan merasa tersingkirkan. Padahal penampilan fisiknya orang yang terkena depresi itu sama saja dengan orang yang tidak mengalami depresi. Jadi tugas kita sebagai konselor atau terapis bukan malah menyerang perasaan sedih dan kesepian yang dialami orang depresi itu, tapi harus meyakinkan mereka tentang bahwa yang negatif itu bukan pikiran orang, tapi melalui pikiran mereka sendiri. Contoh kasus yang bisa diambil dari teori RIBT ini yaitu misalnya seorang istri yang merasa dirinya mulai kesepian karena pasangannya atau sang suami selalu menyibukkan diri dengan pekerjaannya tanpa memperdulikan komunikasi ataupun hubungan harmonis yang seharusnya dibangun dalam sebuah pernikahan. Nah, kita sebagai konselor dapat membantu mereka dengan meminta penjelasan terlebih dahulu nih apa yang dirasakan dari pihak istri dan benarkah si suaminya itu kerja terlalu sibuk hingga tidak peduli dengan komunikasi di antara mereka. Ajak mereka untuk berpikir tentang BMB3 lalu memberikan dukungan positif agar klien dapat menjalin komunikasi yang baik dan mengetaskan KST-nya. Selanjutnya ada teori pendekatan aplikasi behavioral. Terapi behavior adalah salah satu teknik yang digunakan dalam menyelesaikan tingkah laku yang ditimbulkan oleh dorongan dari dalam dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang dilakukan melalui proses belajar agar dapat bertindak dan bertingkah laku efektif, lalu mampu menanggapi situasi dan masalah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Aktivitas inilah yang disebut sebagai belajar. Tokoh-tokoh terapi behavioral ini adalah B.F. Skinner dan Albert Bandura. B.F. Skinner merupakan seorang juru bicara terkemuka untuk behaviorisme dan dapat dianggap sebagai bapak dari pendekatan behavior. Skinner tidak mempercayai manusia memiliki pilihan bebas. Menurutnya, tindakan tidak dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Ia menekankan pandangannya pada sebab akibat antara tujuan, kondisi lingkungan, dan perilaku yang dapat diamati. Beliau tertarik pada konsep penguatan dan menerapkannya dalam dirinya sendiri. Albert Bandura dan rekan-rekannya yang merintis dalam bidang social modeling dan memperkenalkannya sebagai sesuatu proses yang menjelaskan beragam bentuk pembelajaran. Tujuan dari konseling behavioral ini untuk membantu klien membuang respon-respon yang lama yang merusak dirinya dan mempelajari respon-respon baru yang lebih sehat. Selain itu, tujuan terapi behavioral ini untuk memperoleh perilaku baru, mengeliminasi perilaku yang maladiptif, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Di sini terdapat 6 teknik dari konseling behavioral. Yang pertama ada latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan menyatakan dirinya bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini berguna untuk membantu klien yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran dengan bimbingan konseling atau dengan bimbingan kelompok. Diskusi-diskusi kelompok juga dapat diterapkan dalam latihan asertif ini. Lalu yang kedua ada desensitisasi sistematis. Merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Esensi ini
adalah menghilangkan tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Lalu ada pengkondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. Lalu ada pembentukan tingkah laku. Model teknik ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Dalam hal ini, konselor menunjukkan kepada klien tentang tingkah laku, lalu dapat menggunakan medianya itu dengan audio, model fisik, model hidup, atau lainnya yang teramati dan dipahami jenis tingkah laku yang hendak dicontoh. Tingkah laku yang berhasil dicontoh memperoleh rewards atau ganjaran dari konselor. Ganjarannya dapat berupa pujian sebagai ganjaran sosial. Yang kelima ada convert sensitization. Teknik ini dapat digunakan untuk merawat tingkah laku yang menyenangkan klien tetapi menyimpang, seperti homoseksual, alkoholis. Caranya, belajar rileks dan meminta membayangkan tingkah laku yang disenangi itu. Kemudian di saat itu diminta membayangkan sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya. Misalnya, seorang pemabuk atau peminum. Sambil rileks diminta untuk membayangkan minuman keras. Di saat gelas hampir menyentuh bibirnya, diminta untuk membayangkan rasa muak yang ingin dimuntahkan. Hal ini diminta berulang kali dilakukan sehingga hilang tingkah laku peminumnya. Yang terakhir ada talk stopping. Teknik ini dapat digunakan untuk klien yang sangat cemas. Caranya, klien diminta untuk menutup matanya dan membayangkan dirinya sedang mengatakan sesuatu yang mengganggu dirinya. Misal, membayangkan dirinya berkata, "Saya jahat." Jika klien memberi tanda sedang membayangkan yang dicemaskannya, tertepis segera berteriak dengan nyaring berhenti. Jadi, kalau klien sudah membayangkan dirinya saya jahat, dia akan berteriak untuk berhenti. Pikiran yang tidak karuan itu segera diganti oleh teriakan terapis. Contoh kasus yang dapat kita gunakan dalam pendekatan teori behavioral therapy ini, yaitu anak yang dibesarkan tanpa perhatian penuh dari orang tua dan sering melihat sikap orang tuanya yang menjurus ke hal negatif, membuat sang anak akhirnya pun terjerumus ke dalam perilaku negatif seperti menjadi pemabuk, perokok, sering berkata kasar, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, konselor dapat membantu sang anak tadi dengan melakukan konseling keluarga di mana tidak hanya sang anak saja, melainkan kedua orang tuanya pun diikutsertakan menjalani proses layanan konseling, yaitu dengan langkah awal melakukan pendekatan kepada kedua orang tuanya, memberikan pemahaman dulu kepada sang suami atau kepada ayah dari anak yang tadi bahwa semua yang dilakukan oleh orang tua itu akan menjadi contoh bagi anaknya. Anak pun akan mencontoh atau akan mengikuti perilaku dari kedua orang tuanya. Ketika kedua orang tuanya tidak mencerminkan perilaku yang baik, maka anak juga akan mengikutinya. Di dalam membuat kebiasaan baru tersebut, kita sebagai konselor dapat menerapkan teknik pembentukan tingkah laku, di mana konselor menunjukkan kepada klien nih tingkah laku model yang dapat menggunakan seperti tadi, model audio, model fisik, ataupun model hidup yang lainnya yang teramati dan dipahami jenis tingkah laku yang hendak dicontohnya. Yang terakhir ada pendekatan teori logoterapi. Pendekatan konseling logoterapi adalah pendekatan dalam pelaksanaan konseling yang membantu orang menemukan makna pribadi dalam hidupnya. Pendekatan ini adalah bentuk dari konseling yang berfokus pada masa depan dan kemampuan klien untuk menanggung kesulitan dan penderitaan melalui pencarian tujuan hidupnya. Tokoh pencetus teori ini yaitu Viktor Frankl.
Victor Emil Frank dilahirkan di Wina pada tanggal 26 Maret 1905 di keluarga Yahudi. Frank merupakan anak kedua dari pasangan Gabriel Frank dan Elsa Frank. Nilai-nilai dan kepercayaan atau spiritual Yudaisme berpengaruh kuat di atas diri Frank, khususnya persoalan mengenai makna hidup. Beliau adalah pendiri yang bisa disebut mazhab ketiga psikoterapi dari Wina atau setelah analisis Sigmund Freud dan psikologi individu Alfred Adler, yaitu aliran logoterapi dijelaskan dalam Goodman tahun 1996. Adapun tujuan dalam konseling logoterapi menurut Frank adalah menemukan makna dari penderitaan dan kehidupan serta cinta dari masalah yang dialami si klien. Dengan penemuan itu, klien dapat membantu dirinya sehingga terbebas dari masalah tersebut. Selanjutnya ada teknik konseling logoterapi. Di sini ada 3 teknik. Yang pertama ada teknik konseling direfleksi logoterapi. Teknik konseling direfleksi logoterapi ini ditujukan untuk membantu klien supaya fokusnya menjauh dari diri sendiri terhadap orang lain yang memungkinkan klien menjadi utuh dan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk merasa sibuk dengan masalah atau kekhawatiran. Teknik ini dimaksudkan memerangi hyperrefleksi atau fokus ekstrim pada situasi atau objek yang memicu kecemasan. Hyperrefleksi sering terjadi pada orang dengan kecemasan antisipatif. Yang kedua ada teknik konseling niat paradoks logoterapi. Teknik ini mengundang konseli untuk mengharapkan hal yang paling dia takuti. Pendekatan konseling niat paradoks ini awalnya disarankan untuk digunakan dalam kasus kecemasan atau fobia, di mana humor dan ejekan dapat digunakan ketika rasa takut melumpuhkan. Contohnya, jika klien takut terlihat bodoh. Klien mungkin terdorong untuk mencoba terlihat bodoh dengan sengaja. Paradoksnya, ketakutan konseli akan hilang ketika dirinya menetapkan niat untuk berperilaku sebodoh mungkin. Yang terakhir, ada teknik konseling dialog Sokrates logoterapi. Teknik ini digunakan untuk membantu konseli dalam proses penemuan diri dengan memperhatikan dan menafsirkan kata-kata konseli sendiri. Selama pelaksanaan konseling dengan dialog Sokrates, konselor akan fokus mendengarkan dengan cermat. Cara konseli menggambarkan berbagai hal dan ditunjukkan pola kata konseli, membantu konseli untuk melihat makna yang ada di dalamnya. Proses ini diyakini dapat membantu konseli menyadari jawaban dirinya sendiri, namun sering sekali sudah ada di dalam diri konseli dan hanya menunggu untuk ditemukan. Contoh kasus dalam pendekatan teori ini yaitu Pansa yang semenjak kepergian ayahnya setahun lalu akibat kecelakaan menjadi anak yang pemurung dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Pansa mengaku dirinya seperti kehilangan arah karena tidak ada yang menuntunnya seperti sang ayah. Dengan menggunakan konseling logoterapi, konselor dapat menuntun Pansa untuk membuka jalan pikirannya, melihat kenyataan aslinya, lalu bertujuan pada masa depan dan lebih mampu memaknai sesuatu. Dalam hal ini yaitu memaknai kepergian ayahnya tadi. Konselor membuka jalan pikiran si Pansa dengan cara menyadarkan bahwa saat ini yang Pansa lakukan untuk meratapi kepergian ayahnya itu adalah cara yang negatif atau cara yang salah. Konselor menuntun Pansa agar lebih mampu memaknai kepergian ayahnya dengan cara yang positif, yakni dengan mendoakan ayahnya dan tidak menerus meratapi kepergian ayahnya Pansa tadi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.